Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 21, Kekuatan Gaib Tata Gata. Sinvas yang Sutra Teratai, episode 1769. Kegunaan dari kekuatan gaib adalah membaur tanpa rintangan. Gaib artinya mempunyai kegunaan menakjubkan yang tak terukur. Menembus artinya membaur tanpa rintangan. Kekuatan artinya kemampuan dan kegunaan yang tak habis-habisnya. Merujuk pada transformasi yang tak terukur dari kekuatan menakjubkan, membaur tanpa rintangan dalam samadhi dan kebijaksanaan. Bersungguh hati mendengar. Kita harus sungguh-sungguh memahami, karena bagian naskah sutra yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang menembus kekuatan gaib besar, yaitu kekuatan gaib besar dan perubahan luar biasa. Oleh karena itu, sekarang kita mengangkat topik tentang kekuatan gaib. Jadi, meminta semua orang untuk bersungguh hati memperhatikan bagaimana kekuatan gaib dunia ini. Bagaimana ajaran Buddha membahas tentang kekuatan gaib ini. Mari memahami dengan seksama. Gaib artinya mempunyai kegunaan menakjubkan yang tak terukur. Pemikiran batiniah kita, pemikiran batiniah kamu, pemikiran batiniah saya, pemikiran batiniah masing-masing orang. Sebenarnya apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang dia pikirkan? Apa yang saya pikirkan? Kita tidak bisa saling memahami secara menyeluruh. Itu artinya adalah pemikiran masing-masing individu. Setiap orang memiliki pemikiran batiniah masing-masing. Ada yang merasa bahwa kebahagiaan hidup adalah ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Itulah tujuan hidup yang dikejar oleh sebagian besar orang. Namun, ada juga orang-orang yang berpikir, saya tidak peduli dengan masa depan saya seperti apa. Jika hari ini ada kesenangan, saya akan menikmatinya hari ini. Apapun yang saya lihat hari ini, saya ingin mendapatkan dan memilikinya. Bukan hanya sekedar memikirkannya, tapi langsung mengambil tindakan untuk menjadikan apa yang dilihat menjadi milik sendiri, bahkan dengan cara-cara ekstrim. Ada juga orang seperti itu. Pokoknya, apa yang terjadi hari ini, asalkan hari ini saya merasa senang, maka saya akan melakukannya. Benar atau tidak? Tidak peduli kamu katakan benar atau salah, yang penting saya senang. Inilah kehidupan yang penuh gejolak. Tidak peduli benar atau salah, saya tetap akan melakukannya. Karena ini ada pemikiran saya. Pemikiran itulah yang menjadi pemikiran batiniahnya. Tidak benar, tapi dia meyakini bahwa hal itu benar. Yang kita bahas tadi adalah pemikiran secara umum. Kehidupan manusia adalah demikian. Merasa tenang dan bebas sudah cukup. Tidak perlu mengejar terlalu banyak. Kehidupan seperti ini sudah bahagia. Namun ada juga orang yang berpikir, melewati kehidupan seperti ini, apa maknanya? Lahir, tua, sakit, mati. Apakah makna kehidupan manusia hanya demikian? Hanya melewati hari demi hari. Apakah sudah selesai begitu saja? Bukan. Kehidupan penuh makna yang harus dikejar adalah bagaimana menjalani hidup dengan mengembangkan manfaat dan nilai sejati dari kehidupan itu sendiri. Terus mencari dan mengejar, mencari apa yang bisa kita ciptakan. Orang yang melakukan ini disebut pencipta. Orang yang seperti itu akan terus berpikir, bertindak, dan menciptakan penemuan-penemuan yang bermanfaat, yang permudah kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, sekarang banyak sekali inovator yang berkarya, sehingga banyak orang bisa menikmati kemudahan. Sekarang di tangan semua orang, bahkan sangat banyak orang, terutama anak-anak muda, ada telepon seluler, sangat praktis dan seolah-olah memiliki kekuatan gaib. Hanya dengan sentuhan satu jari, dapat membuat semua informasi di seluruh dunia, semua dapat diperoleh dengan satu sentuhan. Namun, di balik kemudahan itu, ada orang yang menciptakan, menemukan, dan mewujudkannya. Para penemu dan pencipta ini sangat luar biasa. Semangat dan daya pikir mereka mampu menciptakan benda-benda teknologi ini, sehingga memungkinkan dunia bisa terhubung hanya dengan satu sentuhan. Tidak peduli seberapa luas dunia ini, atau sejauh apa jaraknya, semua bisa dijangkau melalui satu jari saja. Sehingga semua orang dapat memahami segalanya. Bukankah ini seperti kekuatan gaib? Ini adalah kekuatan gaib buatan manusia. Untuk mewujudkannya,
banyak orang harus bekerja keras. Banyak gunung, sungai, dan tanah yang harus diubah. Banyak sumber daya yang harus dikonsumsi. Hingga akhirnya tercipta teknologi yang memudahkan kehidupan manusia. Ini adalah kekuatan gaib buatan manusia. Kita kembali membahas kekuatan gaib alami, yaitu semangat dan konsep kita sebagai manusia. Apakah kita akan melewati hari-hari begitu saja? Atau kita akan menggenggam hari dan waktu untuk mengembangkan nilai kehidupan kita? Ini adalah dua arah yang berbeda. Yang satu adalah jalan yang nyaman dan santai, dan yang lainnya adalah masuk ke tengah masyarakat, bersedia bersumasi untuk orang banyak. Maka, mereka yang memilih membantu orang banyak, meskipun orang yang tidak dikenal, bukan untuk memanfaat diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Ini juga merupakan sebuah bentuk semangat. Semangat dan prinsip hidup setiap orang berbeda-beda. Banyak hal yang bisa dikatakan yang berasal dari perkembangan semangat dan prinsip hidup ini. Kehidupan memang seperti itu. Jadi, pada zaman Buddha, kekuatan gaib yang dimaksud sebenarnya adalah yang di zaman kita sekarang ini. Bahwa kita pun memiliki kekuatan gaib seperti itu, dan juga semangat dan konsep pikiran seperti ini. Bukan membicarakan tentang kekuatan gaib, dalam arti hal-hal gaib yang dapat berubah-ubah secara luar biasa. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati, menjalankan ajaran Buddha Dharma di dunia ini. Sekarang kita harus benar-benar memahami makna dari gaib ini. Kekuatan gaib, jika ingin memiliki kekuatan gaib, sekarang juga kita harus mulai memahami arti dan penggunaan dari kekuatan gaib. Jika kita hanya melihatnya sebagai sesuatu dalam kitab sutra Buddha, maka akan selalu terasa jauh dari kita. Saat kita membaca kitab sutra Buddha dengan pikiran seperti itu, maka ajarannya hanya akan kembali ke sutra Buddha lagi. Selain itu, kita harus menerapkan apa yang kita baca dalam sutra Buddha. Maka kita akan bisa menerima dan menerapkan arti dari setiap kata yang kita baca. Kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, sekarang kita harus tahu bahwa gaib yang sedang kita bicarakan di sini adalah mempunyai kegunaan menakjubkan. Sebenarnya seberapa besar kegunaan menakjubkan ini yang kita miliki, berapa banyak energi yang bisa digunakan, tak terukur. Tidak akan bisa menghitungnya. Itulah yang disebut kekuatan gaib. Misalnya, seorang berkata, kekuatan saya hanya bisa mengangkat 3 ons. 3 ons ini, mengangkat beban seberat itu saja sudah terasa berat. Sekarang Anda meminta saya mengangkat 50 kati, sekitar 30 kg. Bagaimana saya bisa mengangkatnya? 3 ons dan 50 kati, sekitar 30 kg. Perbedaannya sangat besar, tapi tidak masalah. Anda bisa melatih diri dengan mengangkat 3 ons dalam waktu lama. Seperti yang sering saya katakan, di Myanmar, segenggam beras bisa dikumpulkan lebih dari 3.000 kg. Apakah segenggam beras itu mencapai 3 tile? 1 tile sama dengan 37,9 gram. Saya tidak mengetahuinya, tidak pernah menimbangnya. Segenggam beras tersebut, kumpulan dari segenggam beras mencapai lebih dari 3.000 kg. Karena Anda segenggam, dia segenggam, saya segenggam, lebih dari 1.000-an orang, semua orang mengumpulkan segenggam beras per hari. Dalam sebulan, yang mereka kumpulkan setiap hari, menjadi sekalian beras ini dituang, digabungkan, mencapai lebih dari 3.000 kg. Saat segenggam beras ini dimasak, bisa mengisi 80% dari satu mangkok nasi. 3.000 kg digabung, dapat menolong satu perkampungan, lebih dari 100 rumah tangga, selama sebulan penuh. Inilah bagaimana sedikit demi sedikit, jika digabungkan akan menjadi banyak. Jadi dapat dikatakan, secara terpisah, tidak ada yang berat maupun ringan. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Harus bagaimana mengukur kekuatan? Berapa banyak waktu yang kita butuhkan? Dengan kesabaran dan kesungguhan hati, dengan sendirinya jika diakumulasikan, kekuatan menjadi sangat besar, sehingga pada dasarnya berapa banyak kekuatan yang kita miliki, jika belum memulai sudah mengatakan, saya tidak memiliki kekuatan. Ini artinya tidak memiliki niat, tidak berniat untuk bersumbangsi.
dia pun tidak memiliki kekuatan. Sering dikatakan, di mana ada niat, maka akan ada kekuatan. Di mana ada keinginan, maka akan ada berkah. Kekuatan semua orang yang terkumpul sedikit demi sedikit. Semua orang membangkitkan satu tekad. Kekuatan tekad dapat diselesaikan. Sehingga gaib artinya mempunyai kegunaan menakjubkan yang tak terukur. Menembus artinya membaur tanpa rintangan. Meskipun sangat sulit diukur, tidak dapat diukur, jika orang-orang bersatu, kekuatannya akan sangat besar. Menembus artinya membaur tanpa rintangan. Menembus adalah saat kita mengumpulkan kekuatan bersama, maka kita akan merasa tanpa rintangan, tidak memiliki kekhawatiran lagi, hanya perlu memberikan sedikit saja kekuatan, maka tidak ada kekhawatiran lagi. Kita bukan orang yang mencari ketenaran, bukan pula orang yang mengejar keuntungan, dan juga bukan orang yang sangat berkuasa. Namun, kita memiliki niat. Dengan niat, kita bisa menciptakan kekuatan besar. Maka disebut menembus. Seperti yang sering dikatakan, kita perlu mengumpulkan kekuatan-kekuatan kecil, menyatukan kekuatan setiap orang. Anda tanpa rintangan, saya tanpa rintangan, maka bisa menyatukan kekuatan semua orang. Oleh karena itu, kekuatan artinya kemampuan dan kegunaan yang tak habis-habisnya. Sedikit kekuatan darimu, sedikit kekuatan dariku, kekuatan-kekuatan kecil ini juga bermanfaat. Jika kita sendiri mengatakan, biar saya dikerjakan sendiri saja. Sebenarnya seberapa besar kekuatan kita sendiri, tidaklah besar. Kita tidak punya banyak kekuatan. Tapi kalau kita bekerja sama dengan orang lain, menyatukan kekuatan, maka kekuatan ini menjadi bermanfaat. Bisa digunakan untuk hal-hal besar. Akan memunculkan kekuatan yang sangat besar. Seberapa besar? Tak habis-habisnya. Tidak terhingga berarti tidak terukur. Tak terhingga, tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur. Oleh karena itu, dikatakan langit tak bertepi. Apakah langit ini bisa diukur? Tidak bisa diukur. Karena tidak bisa diukur, itulah tak terhingga. Sulit diukur. Prinsipnya sama. Jadi, sedikit tenaga yang kecil-kecil, jika digabungkan akan menjadi kekuatan besar. Ini adalah makna tak habis-habisnya. Kita harus memahami bagian ini. Merujuk pada transformasi yang tak terukur dari kekuatan menakjubkan. Perubahan yang tak terduga itu, seperti yang kita alami sekarang, tahun 2020, wabah pandemi ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Virus yang begitu kecil, pneumonia COVID-19 ini, sebenarnya berasal dari mana? Bentuknya seperti apa? Sungguh tak kasat mata, begitu halusnya. Ia benar-benar tak terukur. Tapi tiba-tiba bisa menyebar ke seluruh dunia. Ini adalah sebuah perumpamaan. Lihatlah, sesuatu yang begitu kecil memiliki kekuatan perubahan misterius yang tak terduga. Berubah dengan sangat cepat dan secara tiba-tiba saja. Tentu saja, Buddha bukan sedang membicarakan peristiwa ini. Kita di zaman ini mengalaminya, jadi kita gunakan sebagai analogi. Sesuatu yang tak terbayangkan, tak terlihat, tak tersentuh, dan tak terukur, tiba-tiba saja berubah. Mari kita ambil pikiran kita sebagai contoh. Kita memikirkan masalah ini dengan cara ini, dan bertindak berdasarkan hal itu. Kita pikir itu benar ketika kita pertama kali memikirkannya. Semua orang mengira itu benar. Kemudian karena beberapa kondisi karma, waktunya tidak tepat dan terjadilah perubahan. Sehingga masalah menjadi salah. Demikian pula, ada transformasi dalam apa yang benar dan salah. Itu tidak terbayangkan dan tidak terbayangkan. Kita awam berkata, saya tidak bisa membayangkan bagaimana bisa menjadi seperti ini. Ya, mengapa pandemi ini bertindak seperti ini? Ini sangat rumit. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana bisa ada virus sekuat itu. Kemanapun penyebarannya, orang-orang merasa sangat khawatir dan takut. Kita tidak dapat menebak virus ada di mana. Jadi ini juga harus dianggap menakjubkan. Para sarjana dan spesialis dunia sedang bekerja dan masih belum dapat menemukan solusinya. Ini benar-benar sesuatu yang halus dan menakjubkan. Hal-hal semacam ini dapat mengubah banyak hal. Jika kita manusia menggunakannya untuk melakukan sesuatu, bahkan untuk hal-hal terkecil,
itu akan menjadi luar biasa dan menakjubkan. Membaur tanpa rintangan dalam samadhi dan kebijaksanaan. Demikianlah pelatihan diri. Permasalahan dalam dunia manusia ini berubah dalam bentuk-bentuk yang jumlahnya banyak. Kita harus dapat memahaminya. Inilah yang disebut dengan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran yang benar dan yang tidak benar. Jika tidak benar, maka salahnya di mana? Di manakah letak kesalahan dari prinsip kebenaran ini? Mengapa bisa berubah menjadi virus penyakit? Prinsip kebenarannya datang dari mana? Bagaimanakah datangnya ilmu fisika, ilmu patologi mempelajari penyakit, dan ilmu mikologi mempelajari jamur ini? Hal ini juga sama, haruslah fokus bersembangsih dan meneliti. Sekarang kita berbicara tentang kehidupan normal yang dijalankan manusia. Kehidupan normal yang dijalankan manusia terdiri dari begitu banyak hal-hal kecil. Umumnya, semua orang jika memiliki niat maka dapat melakukannya. Yang membutuhkan integrasi. Jika kita mampu integrasi tanpa rintangan, ada samadhi, maka apapun yang dilakukan pasti berhasil. Misalnya, pandemi kali ini membuat semua orang panik ketakutan, membuat semua pabrik dan industri pun harus berhenti. Orang yang tidak memiliki pekerjaan segera menghadapi krisis dalam hidupnya. Ada orang yang sakit, ada orang yang miskin, yakni miskin dan menderita. Orang yang miskin tidak hanya tubuhnya yang sakit, juga tidak bisa bekerja, hidup, dan berobat. Sekalinya berhenti bekerja, sudah sakit, untuk hidup susah, dan juga sulit untuk mengobati penyakitnya. Maka, ini adalah kisah yang diceritakan oleh insan suci Singapura. Ketika terhubung melalui koneksi konferensi video, juga menerapkan kekuatan gaib. CEO dan wakil CEO dari suci Singapura, juga kelompok pengusaha dan anak muda, ketika mereka berbagi kisah via konferensi video mereka, mereka mengatakan kondisi pandemi di Singapura saat ini, menunjukkan bagaimana parahnya kondisi tersebut. Ternyata Singapura adalah tempat yang kecil, populasi penduduknya tidak banyak. Pandemi ini menyerang sebagian besar dari penduduk. Untungnya tingkat kematian relatif kecil. Setelah membagikan kisahnya, dia berkata, penghentian kerja ini membuat orang yang miskin semakin menderita. Terdapat seseorang yang membagikan kisahnya, seseorang yang berasal dari perbatasan Malaysia dan Singapura. Biasanya, ketika sakit, dia pergi ke Singapura untuk berobat, untuk cuci ginjal dan berobat di sana. Ketika tiba harinya untuk mencuci ginjal, tentu saja dia harus datang kemari. Akan tetapi, keluarganya sangat miskin, tidak memiliki pekerjaan, juga tidak memiliki banyak uang. Sehingga saat tubuhnya membutuhkan pengobatan, dia membawa sejumlah uang, membawa 700 Singapura dolar. Dengan 700 Singapura dolar ini dan sebuah ponsel, dia pergi ke Singapura. Karena tidak memiliki tempat tinggal, jadi dia tidak begitu saja di pinggir jalan. Akibatnya, uang 700 dolar dan HP miliknya dicuri orang. Sehingga sekarang dia tidak memiliki apapun. Dan sekarang dia sedang sakit. Mau bagaimana? Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi harus pulang, naik kendaraan umum. Namun di tengah jalan terjadi kemacetan. Karena semua orang mengatakan bahwa Singapura melarang orang luar negeri untuk masuk ke Singapura. Yang akan keluar dari Singapura, semuanya adalah para pekerja migran yang berasal dari Malaysia. Mereka, para pekerja migran, harus kembali ke negara asal mereka. Jadi, semua orang bergegas kembali ke negara mereka masing-masing. Sebelum larangan itu berlaku, namun sekarang terjadi kemacetan. Dia tidak memiliki uang dan tidak dapat membeli obat. Pada akhirnya tertahan di sana. Relawan suci Singapura melihat orang yang tampak lemah ini sepertinya sudah tidak makan beberapa hari, mendekati dan bertanya kepadanya. Lalu memahami situasinya. Orang ini menceritakan situasi yang sedang dihadapinya. Kemudian dia langsung berkata, saya sangat bersyukur kalian datang menghampiri saya, peduli dengan saya, dan bersedia membantu saya. Saya sangat bersyukur matanya berkaca-kaca, penuh dengan haru dan rasa syukur. Para relawan mengantarkannya barang, mengantarkan uang, dia tersentuh. Inilah yang disebut bodhisattva dunia. Sekelompok bodhisattva dunia ini layaknya turun dari langit untuk mereka yang sedang menderita ini. Saat itu juga mereka segera membantunya, memberinya uang, dan juga begitu baik hati menghiburnya layaknya keluarga. Bagaimana orang yang kesusahan ini tidak tersentuh?
tersentuh hingga meneteskan air mata. Orang-orang yang tinggal di jalan ini sangatlah bersyukur. Di hari pertama ini, para relawan sudah merasa tersentuh. Ini merupakan cerita yang dibagikan oleh mereka para relawan Singapura. Di samping itu, mereka berinvestasi dan menggerakkan kaum muda untuk membuat masker, memasang poster dan sebagainya, untuk menggalang hati dan menggalang dana dari orang-orang. Karena selama periode pencegahan penyebaran pandemi ini, banyak hal yang perlu dibantu. Banyak keluarga miskin yang membutuhkan perawatan mereka. Banyak juga anak muda yang menggalang hati dan menggalang dana. Mereka membagi tugas dan bekerja sama dengan berbagai cara. Mereka melakukan semua ini. Saya sangat bersyukur. Ada banyak kisah yang menyentuh batin di Singapura, yang mereka laporkan kembali ke kita. Insan suci di Filipina mendatangkan ketentraman dan menciptakan stabilitas di sana, membantu kaum kekurangan dan menenteramkan kaum miskin, mendatangkan ketentraman dan stabilitas dalam masyarakat. Layaknya para dewa yang menciptakan berkah, para bodhisattva ini masuk ke tengah orang banyak. Begitu juga di Filipina, mereka telah melakukan banyak hal, benar-benar mengharukan. Sungguh, saya, Master Cheng Yen, yang sering memuji mereka, mendatangkan ketentraman dan menciptakan stabilitas di sana. Para bodhisattva dunia ini telah banyak berkontribusi bagi masyarakat setempat yang mengalami penderitaan. Mereka menghibur dan membantu puluhan ribu keluarga. Bahkan ada relawan kami di sana yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka tetap menjadi relawan dengan hati bodhisattva. Ini adalah kisah lainnya yang sangat menyentuh dan benar-benar terjadi juga di sana. Pemerintah di setempat pun memahami bahwa para keluarga berpenghasilan rendah ini mengalami kesulitan hidup jika kehilangan pekerjaan, sehingga pemerintah berupaya keras mencari cara untuk membantu. Pada suatu hari, pemerintah mengirimkan hadiah dan bantuan berupa kebutuhan pokok untuk diberikan kepada keluarga berpenghasilan rendah sebagai hadiah rumah tangga, yakni berupa bahan pangan. Inilah makna dari membantu kaum kekurangan dan menenteramkan kaum miskin, mendatangkan ketentraman dan stabilitas dalam masyarakat. Benar-benar laksana dewa di alam manusia. Sebenarnya, apa yang diberikan pemerintah kepada mereka? Seekor ayam hidup yang diberikan kepada kaum miskin. Ketika pemerintah membagikan ayam sebagai bantuan dalam kondisi sulit, seorang relawan kita berusaha melindungi jiwa kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, membersihkan tubuh ayam dan mengamankan jiwanya. Kondisi penyebaran wabah semakin meluas, sehingga sangat membutuhkan alat perlindungan diri. Insan suci terlebih dahulu membantu para tenaga medis, selanjutnya membantu dengan barang-barang kebutuhan mereka. Pemerintah Filipina mendistribusikan ayam untuk keluarga berpenghasilan rendah. Orang yang menerima seekor ayam hidup adalah relawan kita. Relawan kita memiliki penghasilan rendah. Apa yang ia lakukan saat menerima ayam ini? Ia dengan sungguh hati memandikan dan membersihkannya. Ia berkata, ini juga makhluk hidup. Master selalu berkata di setiap ajarannya untuk melindungi makhluk hidup, mengasihi hewan, dan mempraktekkan vegetarian. Karena kita harus bervegetarian dan mengasihi hewan, apa yang bisa aku lakukan dengan ayam yang diberikan pemerintah? Saya hanya bisa menjaganya. Ia dengan cermat membandikan dan merawat ayam ini, memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Saya juga sangat tersentuh akan hal ini. Dalam pandemi ini, ada kebutuhan mendesak untuk alat pelindung diri. Membutuhkan alat pelindung diri, seperti baju pelindung, pelindung wajah, masker, dan lainnya. Ini adalah barang-barang yang dibutuhkan di bidang medis. Barang-barang ini, para bodhisattva relawan suci, baik yang miskin ataupun kaya bekerja keras. Yang miskin mengeluarkan tenaga, sementara yang kaya mengumpulkan dana dan menyumbang dana. Yang kaya menyumbang dana, sementara yang lain menggalang dana dan merekrut orang. Jadi, semua orang menyatukan kekuatan mereka agar bisa segera mengirimkan peralatan ini. Mereka telah mengirimkan ke lebih dari 30 rumah sakit. Barang-barang berupa baju pelindung diri, pelindung wajah, masker, dan sebagainya. Seperti sarung tangan dan lainnya. Mereka mengirim semua jenis alat pelindung medis. Jadi, ini juga mereka manfaatkan banyak sumber daya.
Pemerintah mengirim ayam ke keluarga yang berpenghasilan rendah. Relawan suci mengirim semua alat pelindung medis. Bagai GEH yang berpenghasilan rendah, mengirimkan mereka berbekalan, seperti minyak, garam, beras, dan masker. Ini yang dibagi oleh relawan suci. Kisahnya adalah demikian. Saya merasa bahwa dunia ini kita harus mencari cara untuk mencapai tujuan kita. Bagaimana kita berhasil mencapai tujuan tersebut? Kita harus fokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip, atau hanya pada penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah berarti bahwa kita telah melakukan sesuatu. Ayam itu sebagai contohnya. Apakah setiap keluarga diberikan ayam? Atau mereka memberi apa yang telah mereka terima? Ini semua kita tidak tahu. Namun, mari kita melihatnya dari sudut pandang yang realistis. Apakah pemahaman semacam ini adalah pemahaman prinsip kebenaran? Ataukah pemahaman unsur-urusan duniawi? Mari kita menduga, kita, para bodhisattva senantiasa mempelajari ajaran Buddha. Dalam kitab Sutra Buddha memberitahu kita cara memahami sepenuhnya dunia manusia. Harus bagaimana membangkitkan hati untuk terjun ke tengah orang banyak, terjun ke kerumunan orang banyak, di mana para makhluk yang mengalami kesusahan. Para bodhisattva harus bagaimana untuk menyelesaikan kesusahan mereka. Ini dapat dijelaskan dengan pemahaman sepenuhnya, di mana semangat dan filosofi dapat dilakukan dengan lancar, dipraktikkan dengan lancar, maka itu adalah benar. Dalam kurun waktu ini, melihat para insan suci dapat menyelesaikan segala permasalahan. Setiap langkah yang kita lalui adalah sangat sulit seperti ini. Di beberapa negara, ada tempat yang tidak boleh dikunjungi. Ada usia tertentu yang tidak diperbolehkan keluar. Ada batasan-batasan ini yang tidak boleh dilewati. Namun, para insan suci mampu hadir di tempat-tempat itu, dan tetap memiliki cara untuk melakukan begitu banyak hal. Sungguh bukan hal yang mudah. Jadi, para bodhisattva di dunia, para bodhisattva menunjukkan kekuatan gaibnya di tengah orang banyak. Ini terjadi baru-baru ini, tahun 2020. Benar-benar sangat menyentuh, sangat sulit untuk menggambarkan bagaimana para bodhisattva menyebar ke seluruh dunia untuk bersembangsih. Ketika para makhluk membutuhkan pertolongan, kita harus tahu bagaimana turut bersembangsih. Ini sangatlah tidak mudah. Mari lanjutkan bagian naskah sutra yang kemarin telah dibahas. Dewa, naga, yaksa, Gandharva, Asura, Garuda, Kimnara, Mahoraga, manusia dan bukan manusia, serta lainnya di hadapan seluruh persambuhan ini. Dari Sutra Teratai bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Ini merupakan Buddha Sakyamuni pada saat itu. Para bodhisattva memohon kepada Buddha untuk membabarkan Dharma. 8 kelompok dewa dan naga ini juga berada di tempat. Ini yang kemarin telah kita bahas. Naskah sutra selanjutnya. Perhatikan kekuatan gaib besar, menjulurkan lidahnya yang lebar dan panjang ke atas hingga mencapai alam Brahma. Dari Sutra Teratai bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Mari kita perhatikan dengan sesama lagi. Baru saja kita membahas tentang memperlihatkan kekuatan gaib. Saat ini pun sama, yaitu kekuatan gaib. Memperlihatkan kekuatan gaib besar. Berbicara. Sekarang kita coba lihatlah rekaman video ini. Mereka berada di Singapura. Secara geografis, jaraknya cukup dekat dengan Taiwan. Tetapi, meskipun cukup dekat, tetap saja harus naik pesawat. Jadi, dibilang dekat, tetapi dalam jarak yang sesungguhnya masih sangat jauh. Para murid ini berkata, "Guru, sudah sekian lama kami tidak kembali. Kami semua sangat merindukan guru." Benar, seperti yang dikatakan, jaraknya begitu jauh. Setiap kali mendengarkan Dharma dan melihat guru, kami semua merasa berat hati. Semua orang mengungkapkan hubungan antara guru dan murid. Hati semua orang sungguh berat hati. Guru lalu berkata kepada mereka, "Tidak jauh. Sekarang guru juga bisa melihat kalian. Dan kalian juga bisa melihat guru. Guru sedang berbicara, kalian juga berbicara. Aku bisa mendengarnya, dan kalian pun bisa mendengarnya. Tanpa jeda waktu sedetik pun. Oleh karena itu, inilah yang disebut memperlihatkan kekuatan gaib besar. Sekaligus menjulurkan lidahnya yang lebar dan panjang. Mereka di sana berbicara. Berbicara harus menggerakkan lidah.
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya tentang 6 akar indera kita, terutama lidah kita sedang bergerak. Kalau lidah tidak bergerak, kita pun tidak bisa berbicara. Berbicara memang harus menggerakkan lidah. Itulah arti dari menjulurkan lidahnya yang lebar dan panjang. Kita berbicara dari jarak yang sejauh ini. Mereka bisa mendengarnya, kita juga bisa mendengarnya. Satu sama lain bisa mendengar dengan sangat jelas, terutama karena ada lebih dari 2000 saluran yang tersambung secara bersamaan. Bukan hanya jalur dari Singapura ke Taiwan saja, tapi juga dari negara-negara lain. Semua saluran itu terhubung bersama. Selain itu, digunakan 3 bahasa penerjemahan langsung secara daring. Lebih dari 2.400 saluran dengan terjemahan simultan dalam bahasa Mandarin, Inggris, dan Sinhala. Selain Singapura, Sri Lanka juga berinteraksi dengan saya dan membutuhkan penerjemah langsung. Dulu, saat kita memberikan bantuan kepada Sri Lanka, relawan Cici dari Singapura lah yang bertugas merawat dan membantu mereka secara bolak-balik. Maka sekarang pun Singapura masih menjadi pihak yang terus memberikan perhatian ke Sri Lanka. Kemarin, saat saya berinteraksi dengan Singapura, dengan sangat cepat bisa langsung berpindah ke Sri Lanka. Mereka juga sedang memberikan laporan tentang kondisi di sana. Jadi dikatakan, seperti yang dikatakan dalam kitab Sutra Buddha, memperlihatkan kekuatan gaib besar. Sama seperti yang kita lakukan saat ini. Bodhisattva ini, para bodhisattva dunia, memperlihatkan kekuatan gaib besar di dunia. Saat inilah disebut juga menjulurkan lidahnya yang lebar dan panjang ke atas hingga mencapai alam Brahma. Ke atas hingga mencapai alam Brahma, terhubung melalui awan dan turun ke bawah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, alam Brahma adalah alam yang murni dan tak berbentuk, sangat murni, berada di kekosongan. Bukankah ini seperti surga Brahma? Bukan seperti surga di bumi, melainkan sudah melampaui dunia fisik. Sehingga kita sekarang, bukankah sering mengatakan, awan-awan? Kita harus turun dari awan baru ada internet. Semua orang menggunakan teknologi saat ini. Sebenarnya, kita sekarang juga menggunakan teknologi, sehingga kita juga memperlihatkan kekuatan gaib besar, menjulurkan lidahnya yang lebar dan panjang ke atas, hingga mencapai alam Brahma. Kita harus kangkasa, baru bisa menyebar ke seluruh dunia. Ini adalah pada zaman sekarang, kita bisa di seluruh dunia, bisa menunjukkan kekuatan gaib ini. Dengan satu kekuatan, dengan satu prinsip, melakukan hal yang sama. Ini dinamakan satu arah tujuan yang sama. Begitu banyak negara dari arah mereka merupakan tempat kita berada. Sehingga kita di sini harus berhadapan dengan banyak arah. Singkat kata, dalam kehidupan sehari-hari kita, menyebarkan semangat, harus menyimpan kembali di sana. Pandangan dan pemikiran kita, ini dinamakan semangat. Setiap orang memiliki kekuatan gaib ini. Siapapun memiliki semangat kekuatan gaib. Dia akan kemana? Setelah keluar, harus segera menyimpan kembali. Dalam pikiran kita, prinsip kebenaran yang sama. Saudara sekalian, prinsip kebenaran yang klasik merupakan tujuan kita, arah tujuan kita, sehingga semua orang harus menuju arah yang benar, senantiasa lebih bersungguh hati.